Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kota Cirebon, kota di pantai utara, merupakan kota tertua di Jawa Barat yang memiliki sejarah perjuangan penyebaran agama Islam di Nusantara. Bukti Cirebon sebagai kota pusat penyebaran agama Islam adanya sosok Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, serta adanya beberapa peninggalan masjid besar di kota Cirebon. Beberapa masjid besar seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan, Masjid Merah Panjunan, Masjid Keraton Kanoman, Masjid Jagabayan, Masjid Pejagrahan, dan beberapa masjid yang lain menunjukkan kota Cirebon layak dijuluki kota wali. Luas kota Cirebon adalah 3.700 hektar atau sekitar 37 km persegi. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
sehingga perkembangan sebagai kota jasa dan pariwisata menjadikan kota Cirebon sebagai kota tujuan. Maka sudah selayaknya pelayanan yang prima menjadi hal mutlak disediakan, termasuk sarana peribadatan seperti masjid. Masjid-masjid besar dan agung yang ada di kota Cirebon mendukung keberadaan kehadiran Masjid Raya At-Taqwa. Dalam literatur Departemen Agama, Masjid Raya adalah masjid di pusat ibu kota provinsi. Namun keberadaan Masjid Raya At-Taqwa yang berlokasi di pusat kota Cirebon sangatlah melengkapi kebutuhan masyarakat kota Cirebon dalam mengaplikasikan proses penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kota Cirebon dalam hal mengembangkan pembangunannya mencoba mengarahkan pada semua aspek yang ada. Apalagi kalau dilihat dari latar belakang berdirinya Kota Cirebon, bahwasanya Kota Cirebon adalah kota yang didirikan oleh wali, dalam hal ini Sunan Gunung Jati. Tentunya sepanjang kepemimpinan saya juga mengarahkan pola kebijakan pembangunan dalam hal-hal yang bersifat keagamaan. Tentunya melihat dari hal yang ini, ada beberapa hal yang bersifat fisik dan ada hal-hal yang bersifat bantuan secara langsung kepada baik itu melalui DKM, kemudian juga melalui masjid-masjid yang ini terus kami lakukan. Salah satunya yang menjadi kebanggaan bagi kami adalah 2 masjid bagi kota Cirebon, yaitu selain Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berlokasi di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Bungkuk, juga adalah masjid pemerintah kota Cirebon, yaitu Masjid At-Taqwa yang ada di belakang saya ini. Harapan yang paling besar ada 2 hal. Yang pertama, Cirebon bukan hanya melulu dikenal di sekitar wilayah Cirebon atau yang disebut dengan Ciayu Majakuning, tetapi juga Cirebon harus lebih bergengsi dalam segala hal, termasuk di dalamnya adalah adanya berdirinya secara megah Masjid Raya At-Taqwa ini. Dengan harapan ketika masyarakat di luar kota Cirebon melihat salah satu bangunan megahnya adalah melalui Masjid Raya At-Taqwa ini, maka tidak menutup kemungkinan kota Cirebon akan bisa dikenal. Lebih daripada itu, nuansa keagamaannya dalam hal ini Islam, tentunya hal ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kota Cirebon. Masyarakat Islam kota Cirebon mempunyai masjid yang cukup megah dan cukup representatif jika dibandingkan bukan hanya melulu di tingkatan wilayah Cirebon atau Ciayu Majakuning, tetapi juga di daerah-daerah lain. Apalagi hal yang cukup menarik di sini bukan hanya melulu berdiri masjidnya, juga adalah ada tower ataupun menara yang menjadikan tantangan bagi daerah-daerah lain, bahwasanya walaupun mini dan kecil kota Cirebon, tetapi bisa memberdirikan atau membangun sebuah masjid yang cukup representatif atau megah seperti ini. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon didirikan pada tahun 1918 di suatu kampung yang bernama Kejaksan. Awalnya hanya terdiri 2 bagian, yang satu digunakan untuk tajuk agung berhadapan langsung, yang kini menjadi Masjid Raya At-Taqwa di alun-alun Kejaksan. Nama Masjid At-Taqwa awalnya tajuk agung,
Tahun 1951, Raden Mas Arhata selaku Kepala Koordinator Urusan Agama Cirebon melakukan renovasi pertama bagi Tajuk Agung. Gambar arsitek oleh Urip Abdul Manan dan Raden Mas Zazuli Wangsa Saputra. Sebagai bagian bangunan yang ada di kota Cirebon, Masjid Raya At-Taqwa merupakan masjid yang secara tidak langsung kepemilikan dan kepengurusan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Dari beberapa catatan Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, selalu dipimpin kepala dinas, kepala kantor, dan kepala BUMD. Ini terjadi karena sejak pembangunan awal pada tahun 1963, peran unsur birokrasi dalam merampungkan Masjid Raya At-Taqwa sangat berperan. Biaya pembangunan masjid waktu itu dibantu Ibu Garmini, swadaya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI, dan masyarakat Cirebon. Catatan tentang Ketua DKM Masjid Raya At-Taqwa mulai tahun 1963 dijabat Raden Mas Arhata, dilanjutkan Ahmad Dasuki, R.A. Zazuli Wangsa Saputra, R.H. Hulaimi, Rohana, dan pada tahun 1970 sampai 1984 oleh Kiai Haji Samsudin, dilanjutkan Dr. Andes Syarif, dan dari tahun 1984 hingga 2002 dijabat oleh Haji Nurdin Amardinata, dilanjutkan Dr. Andes Hofar Suwarno, Insinyur Haji Subakat Suhada, dan kini Ketua DKM Masjid Raya At-Taqwa Haji Abbas Sirat SH. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ini adalah suatu kegiatan renovasi yang terakhir, yaitu yang dilaksanakan terakhir dalam tahun 2009, dan kegiatan-kegiatan secara fisik hampir semuanya dapat diselesaikan. Di antaranya tempat-tempat wudhu alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dinikmati secara nyaman bagi semua jemaah. Di samping itu, Masjid Raya At-Taqwa di Kota Cirebon ini direnovasi dalam keadaan 2 tingkat dan kapasitas bisa mencapai 5.000 orang jemaah. Nah, inilah. Nah, kemudian dilengkapi juga menara yang satu-satunya di Kota Cirebon yang tingginya 64 meter. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi umat muslim yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya. Dan ini merupakan suatu wujud daripada salah satu unsur menjadikan kota Cirebon sebagai kota wali. Selanjutnya bahwa kegiatan-kegiatan kemakmuran Masjid Raya At-Taqwa diantaranya untuk memakmurkan setiap hari diadakan suatu pengajian yang disebut kuliah subuh, dan ini sudah umurnya panjang, sudah tua, yaitu 46 tahun yang lalu dirintis dan sampai sekarang Alhamdulillah bisa terus berjalan, dan penyampaian dari para penyaji juga bermutu untuk perkembangan Masjid Raya At-Taqwa. Di samping itu juga kemakmuran Masjid Raya At-Taqwa diadakan pengajian-pengajian secara rutin, yaitu pada malam hari yang dibawakan oleh Buya Yahya, yaitu pada hari Senin malam Selasa. Ini alhamdulillah semuanya berduyun-duyun memenuhi Masjid Raya At-Taqwa untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang sangat berharga demi kemajuan umat muslim di Kota Cirebon. Di samping secara fisik juga kami membenahi, di samping itu ruang parkir alhamdulillah cukup terarah. Inilah merupakan suatu kebanggaan bagi umat muslim yang ada di Kota Cirebon. Sekali lagi tidak lain tidak bukan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dari masyarakat Kota Cirebon, terutama pada para donatur yang telah membantu kita semuanya.
Jazakallah khairan kasiron. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak baru Masjid Raya At-Taqwa dalam melayani umat Islam Cirebon dimulai ketika renovasi total Masjid Raya At-Taqwa pada tahun 2005 dengan komando Ketua Umum Dr. Andes Haji Abbas Sirat SH dan Ketua Pelaksana Haji Khalil Taufik BSC. Renovasi yang dilakukan terhadap Masjid Raya At-Taqwa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah yang melakukan ibadah serta juga untuk membangun citra Masjid Raya At-Taqwa sebagai landmark Kota Wali, sehingga masyarakat akan mengenal Kota Cirebon identik dengan Masjid Raya At-Taqwa. Bangunan utama masjid sebelum dilakukan renovasi, luas Masjid Raya At-Taqwa kurang lebih 1000 meter persegi, tidak bertingkat dan hanya dapat menampung kurang lebih 2000 jamaah. Saat ini, masjid dibuat 2 lantai dengan luas seluruhnya 2675 meter persegi, diharapkan dapat menampung sekitar 5500 orang jamaah. Bentuk utama masjid mencirikan bangunan tropis dengan atap jurai serta dilengkapi 4 minaret atau menara kecil pada tiap sudutnya untuk lebih menegaskan Masjid Raya At-Taqwa sebagai bangunan ibadah umat Islam. Sementara di sampingnya dibangun menara dengan ketinggian kurang lebih 65 meter. Seluruh dindingnya dilapisi bahan granit yang berasal dari Brazil, sementara kubah di atasnya terbuat dari bahan tembaga. Hampir sebagian besar masyarakat Cirebon mengenal kota Cirebon sebagai kota wali, tapi kenyataannya tidak ada arsitektur Islam apapun yang dapat menjadi acuan atau pedoman orang untuk memahami itu. Nah, kalau kita lihat beberapa bangunan masjid tradisional, umumnya juga tidak begitu besar atau tidak begitu memiliki nilai arsitektur yang tinggi dan tidak bisa menjadi landmark kota. Ini yang menjadi persoalan bagi kita, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk membuat menara di Masjid Raya At-Taqwa ini. Konsepnya adalah kita ingin menjadikan Masjid Raya At-Taqwa dan menaranya ini sebagai landmark bagi kota Cirebon. Saya pikir cukup pantas kalau misalkan Cirebon sebagai kota wali memiliki landmark Masjid Raya dan menaranya. Selanjutnya, dengan adanya menara, kita harapkan bahwa orang-orang yang datang berkunjung ke kota Cirebon akan mengenal Cirebon melalui menara At-Taqwa itu. Seperti kalau kita ke Jakarta, mengenal Monas untuk mengenali Jakarta, kita melihat Menara Eiffel untuk mengenali kota Paris misalkan. Saya juga berkeinginan atau berharap orang mengenali Cirebon dari Menara At-Taqwanya itu.
Pintu masuk bangunan utama masjid berupa gerbang yang dilapisi bahan granit dan kaligrafi bertuliskan dua kalimat syahadat yang terbuat dari bahan glass reinforced cement dan diberi cat warna emas. Seluruh lantai dan dinding masjid menggunakan bahan granit dari Brazil. Sementara beberapa kolom dan tiang masjid menggunakan bahan granit Brazil dan juga India. Penggunaan granit pada lantai dan dinding dimaksudkan untuk mendapatkan kesan adem dan teduh. Pada bagian dinding tidak dilengkapi jendela dengan kaca-kaca, tetapi menggunakan teralis besi dilengkapi elemen estetika yang terbuat dari kuningan dengan pola arsitektur Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang dalam masjid tidak panas karena udara dapat mengalir dengan sempurna. Plafon terbuat dari bahan triplek dan gipsum yang didesain ciri ornamen arsitektur Islam dan dilengkapi dengan lampu kristal dari Swedia sebagai elemen interior. Pada bagian pintu dalam bangunan utama masjid dan mihrab diselesaikan dengan ukiran kaligrafi yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran pada kayu jati yang dipesan khusus dari pengrajin ukiran kayu di Jepara, Jawa Tengah. Untuk lantai dasar dan lantai atas masjid dihubungkan dengan 3 buah tangga yang dibuat melingkar dan cukup lapang, agar para jamaah tidak terlalu merasa lelah untuk menaikinya. Sementara untuk melengkapi kebutuhan jamaah masjid dalam berwudu, tempat wudu dan kamar mandi didesain cukup luas dan lebar, sehingga jamaah leluasa menikmati kesejukan air bersih di masjid. Juga disediakan air minum yang ditempatkan di ruang sudut yang strategis bagi jamaah untuk minum air segar. Serta yang lebih menciri khas bagi Masjid Raya At-Taqwa adalah sajian minuman air teh jahe setiap habis sholat Jumat dan setiap habis sholat Maghrib. Jamaah akan menikmati hangatnya teh jahe ramuan Bapak Suherman. Untuk memakmurkan masjid, berbagai unit kegiatan masjid seperti remaja masjid, majelis taklim masjid, TK Islam At-Taqwa, TPA, koperasi masjid, kuliah subuh, At-Taqwa Long Center atau kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan kursus bahasa Jepang. Adanya lembaga zakat, infak, atau lajiswa. Adapun jumlah karyawan yang ada sekitar 28 orang yang terdiri dari petugas kebersihan, satpam, teknisi, dan staf administrasi. Masjid Raya At-Taqwa adalah landmark kota wali bagi kota Cirebon. Maka sudah sepantasnya kita wariskan budaya masjid yang islami bagi generasi muda di kota Cirebon.